Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka al-libasa tawaddu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi ta'ala yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiki hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Muaz bin Anas yang Allah meridhai beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah karena tawadhu'nya kepada Allah, padahal ia mampu memakainya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat nanti di hadapan para makhluk-makhluknya atau malaikat, di mana ia disuruh untuk memilih pakaian iman yang mana yang ia kehendaki untuk dipakainya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menyampaikan pesan kepada kita tentang hal ihwal memakai pakaian mewah karena kesombongan, yang meninggalkan pakaian mewah karena tawadhu. Karena pakaian ini juga bisa berpengaruh kepada kesombongan dan ketawadhuan seseorang. Ada orang yang memakai baju itu karena ingin diperhatikan orang, mencari perhatian. Ada orang yang memakai baju mewah itu supaya dia dianggap orang kaya, orang takjir, orang banyak uang, sehingga dia memakai baju yang mewah, yang kira-kira berbeda dengan orang lain. Ada orang yang pakai baju mewah itu karena ingin dipuji orang, ingin pamer, ingin ria, to show only, supaya dia mendapatkan perhatian dari orang. Tetapi siapa orangnya, kata baginda Rasul, man taraka libas, siapa orang yang meninggalkan pakaian mewah tawaddu'an lillah, karena dia tawadhu'nya kepada Allah, wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu untuk memakai, membeli baju yang mewah itu, maka kata baginda Rasul, ta'allahu yaumal qiyamah, orang seperti nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaiki, di hadapan para makhluk-makhluknya. Yang dimaksud adalah malaikat, yukhayyirahu min ayyi, dan dia juga diperintahkan untuk memilih yang mana, hulalil imani, baju iman, sya'a yalbasuha, yang dia kehendaki untuk dipakai. Nah, sini ada persyaratan orang memakai baju yang sederhana atau meninggalkan pakaian mewah karena dia tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari tawadhu ini kan sombong, takabur. Orang yang takabur jauh dari ketawadhuan. Orang yang tawadhu jauh dari kesombongan, ketakaburan. Orang yang tawadhu, orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang takabur, orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk kesombongan, apapun bentuk ketakaburan, Allah itu benci. Sombong karena ilmu, Allah benci. Sombong karena harta, kemewahan dunia, Allah benci. Sombong karena popularitas, Allah benci. Sombong karena jabatan, Allah benci. Sombong karena gaya hidup, Allah benci. Semua bentuk kesombongan itu Allah benci. Dan sombong ini perbuatan yang menjadi sumber dari dosa itu sombong.
puncak dari angkara murka dari manusia adalah apabila dia sudah sombong. Apalagi lah sombong di hadapan Allah. Sombong yang paling sombong yang paling tinggi nilainya adalah sombong di hadapan Allah. Yakni orang-orang yang tidak mau sujud di hadapan Allah, inilah orang-orang yang sombong. Karena yang pantas untuk sombong adalah Allah, ya, Al-Mutakabbir. Allah itu maha sombong. Karena apa? Kalau Allah sombong ya pantas. Karena la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah di seluruh alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sombong apaan itu? Kalau kita sombong yang gak ada pantas-pantasnya. Kita hidup, Allah yang menghidupkan. Kita dapat uang, rizki Allah yang memberikan. Kita bisa bernapas, Allah yang memberikan nafas kepada kita. Kita punya jabatan, Allah yang memberikan jabatan itu. Apa yang perlu kita sombongkan itu? Karena kita lahir pun di dunia ini, kondisi tubuh kita telanjang. Tidak ada satupun manusia lahir di dunia ini dengan sudah memakai baju mewah. Tidak ada bayi lahir sudah menyandang bintang 5, tidak ada. Tidak ada bayi yang lahir sudah memiliki jabatan, tidak ada. Lahir bawa uang misalkan ya. Keluar dari perut dia bawa emas, tidak ada. Semua bayi lahir itu telanjang. Kita datang ke dunia ini dalam kondisi nggak punya apa-apa, kita telanjang. Nanti kita kembali kepada Allah pun telanjang kita. Tidak ada harta yang kita bawa. Maka kita memakai baju itu harus ya. Untuk membedakan mana orang yang normal, mana orang yang tidak normal itu. Mana orang-orang yang sehat, mana orang yang sakit, orang yang tidak waras itu. Kalau orang gila nggak pakai baju ya itu karena orang gila, ya. Otaknya nggak waras itu. Inti utama dari kita memakai baju adalah untuk menutup aurat. Itu fungsi utama baju adalah untuk menutup aurat. Karena kalau terbuka aurat kita, maka itu sudah termasuk perbuatan dosa. Apalagi seorang wanita, seorang perempuan yang sekujur tubuhnya adalah aurat. Sekujur tubuhnya adalah aurat. Maka seorang wanita harus pandai-pandai menjaga auratnya. Hati-hati ketika memakai busana, memakai baju. Jangan sampai baju yang dipakai tidak ada fungsinya. Dalam artian dia pakai baju tapi tetap terbuka auratnya. Ya buka buat apa itu? Dia pakai baju tapi tetap terbuka auratnya. Manfaatnya apa baju itu? Ada orang begitu ya. Jadi dia pakai baju bukan hanya untuk menutup aurat tapi dia untuk model ya, untuk gaya-gayaan. Ya. Sehingga akhirnya fungsi bajunya nggak jelas itu. Dia pakai baju tapi orang bisa memandang auratnya dengan bebas. Artinya bajunya hanya formalitas. Tidak bisa menutupi auratnya. Jadi fungsi baju yang utama adalah untuk menutup aurat. Selebihnya itu hukumnya sunah-sunah saja itu ya. Yang terpenting adalah kita pakai baju, kita nggak bisa dilihat oleh orang lain aurat kita. Maka oleh karena itu, kita pakai baju karena fungsinya untuk menutup aurat, niat kita untuk menutup aurat, kita nggak perlu pakai baju yang kira-kira menyombongkan diri. Yang kira-kira kita pakai baju, orang lain nggak sakit hati. Sebab siapa tahu ketika kita pakai baju, orang akan sakit hati karena kita merasa seolah-olah kita pamer. Gitu. Apalagi kita pakai baju yang bagus, yang mewah, ya, yang glamor di hadapan orang-orang yang nggak punya. Ini kan menyakiti. Misalkan ya di satu kampung orang di situ orang sederhana semua ya, bahkan mungkin ekonominya lemah semua. Sementara kita paling mewah, paling kaya. Kemudian kita sengaja ya jalan di sepanjang kampung dengan baju yang mewah, yang nyolok, yang glamor. Itu kan menyakiti hati orang. Iya ya, dia mah orang kaya sih, pakai bajunya bagus begitu.
Coba saya juga kaya, saya akan pakai baju itu. Orang akan merasa tersakiti. Ngapain sih? Di sini kan orang kampung semua ya. Di sini orang sederhana semua ya. Tidak ada orang pakai baju mewah. Ngapain sih pakai baju mewah mau pamer? Ya. Akhirnya menimbulkan hal-hal yang kurang baik di masyarakat kita. Karena kita ini ya dipantau oleh ribuan mata di masyarakat ini ya. Kecuali kita tinggal di hutan sih barangkali. Kalau tinggal di masyarakat itu kita seolah-olah tuh terkontrol. Kita tuh diawasi seolah-olah oleh ribuan mata-mata di luar sana. Maka jangan kita pakai baju yang kira-kira baju kita menimbulkan masalah. Ada yang tersakiti, ya. Orang kemudian menjadi iri kepada kita. Apalagi kalau kita pakai baju niatnya untuk sombong-sombongan. Ya. Kita boleh pakai baju yang mewah, yang bagus, yang indah. Kapan? Ketika kita menghadap Allah di dalam masjid. Itu ada perintahnya itu. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah. Pakailah pakaianmu yang bagus ketika engkau pergi ke masjid. Ini boleh. Kita mau ke masjid, mau menghadap Allah, mau melaksanakan sholat, pakai baju yang terbaik yang kita miliki. Kita kadang-kadang paradoks. Kita kadang-kadang sering aneh. Giliran kita mau ketemu orang pakai bajunya yang mewah, ya mau ketemu bos misalkan, bajunya dibikin mewah, mau pergi ke tempat kerja dibikin yang bagus, yang paling bagus yang kita punya, mau pergi ke pesta misalkan ya, kondangan dan lain sebagainya, kita malu banyak orang harus pakai baju yang paling bagus. Akhirnya baju yang paling bagus, yang terbaik yang kita punya itu yang kita pakai, disetrika sampai halus, dikasih pewangi. Kenapa? Mau pergi pesta. Tapi giliran kita mau pergi ke masjid melaksanakan ibadah, terkadang baju nggak kita perhatikan. Bajunya asal-asalan itu. Ah, mau ke masjid ini, ngapain pakai baju-baju bagus mau ke masjid ini? Ya. Justru itu mau menghadap Allah, Zat yang maha kaya, Tuhan kita yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita. Mestinya kita menghadap Allah melaksanakan ibadah di masjid, harus yang terbaik baju yang kita miliki. Sebab itu kita disunahkan memakai wangi-wangian ketika mau ke masjid ya, supaya harum itu. Cari baju yang bagus untuk pergi ke masjid. Tapi jangan sampai ada niat untuk menyombongkan diri. Kadang ada juga orang ke masjid pakai baju bagus, tapi niatnya bukan untuk karena Allah, tapi supaya orang-orang di masjid semua terbelalak ya. Agar semua jamaah di masjid terpesona dengan baju indahnya. Agar semua yang hadir di masjid melongok lihat baju yang bagus yang dia pakai. Ada juga yang begitu niatnya. Ya. Jadi luruskan niatnya. Kita pakai baju bagus ketika masuk masjid karena kita apa? Mau menghadap Allah, Tuhan kita yang telah menghidupkan kita. Jangan sampai kita hanya ketemu sama orang saja harus bagus pakaiannya. Begitu ketemu Allah ya, pakai baju yang lusuh, pakai baju yang nggak disetrika, pakai baju yang sudah luntur warnanya. Kadang ada lubang-lubangnya, bolong-bolong dikit. Biar aja dah mau ke masjid ini. Ya. Siapa yang mau memperhatikan sih orang mau ibadah justru itu. Ya. Pakai sarungnya asal, ya. Kumel, nggak pernah disetrika, baunya juga kurang sedap. Ya. Kan terbalik itu. Mau ketemu Allah pakai bajunya asal-asalan, mau ketemu sesama manusia malah yang paling bagus yang kita pakai. Ya. Kita harus pakai baju yang terbaik yang kita miliki. Ya. Boleh kita di masyarakat ya untuk menjaga wibawa ya. Jangan sampai kita dihina orang, direndahkan orang. Cari baju yang paling bagus yang kita pakai. Tapi jangan ada terselip kesombongan. Jangan ada kesombongan. Man taraka libasa tawadduan lillah. Siapa orang yang meninggalkan pakaian yang mewah yang dia miliki, dia memilih pakai baju yang sederhana karena dia tawadhu, dia rendah hati, dia nggak bau sombong.
Dia tidak mau dicap sebagai orang yang glamoris. Dia nggak mau menyebabkan orang kemudian terbelalak. Orang sakit hati dengan bajunya. Sehingga dia biarpun orang kaya, uangnya banyak, dia mau membeli baju yang mewah. Dia mampu membeli baju yang bagus-bagus. Tapi dia tidak melakukannya. Saya mah ngapain dah. Yang sederhana juga nggak apa-apa. Yang penting kan baju saya bisa menutupi aurat. Ini ada. Kadang kita temukan ya di masyarakat kita, ada orang yang kaya. Dia orang yang uangnya banyak. Dia takjir, kaya. Tetapi dia pakai bajunya sederhana, ada itu. Pakai bajunya tidak menunjukkan dia orang kaya. Sederhana ya. Tidak sampai yang glamor, ya, sampai yang bikin orang kemudian terpesona ya. Dia orang kaya. Tapi gaya pakai bajunya sederhana. Ini kan bagus. Dia ngaca diri, kenapa? Dia tinggal di masyarakat yang mungkin ya ekonominya pas-pasan. Untuk menjaga perasaan orang lain, dia pakai baju sederhana. Atau dia nggak mau. Dia tidak mau menunjukkan dirinya orang kaya. Itu ada, ini orang kaya bagus ya. Kita kadang-kadang bukan orang kaya, tapi menunjukkan seolah-olah kita orang kaya. Ini yang terjadi di Indonesia itu. Banyak gitu. Orang-orang kota ini biasanya begitu. Persaingan begitu tajam, ya, tensi ekonomi tinggi, orang kemudian lomba-lomba untuk bergaya. Ya. Dia nggak punya uang, tapi dia ingin sama dengan orang lain, akhirnya memaksakan diri untuk menyamakan orang lain. Ya. Ada yang seperti itu. Ada juga orang yang kaya, tapi dia nggak mau menunjukkan bahwa dia orang kaya. Jadi bajunya sederhana, pakai sepatu pun harga yang standar ya, bukan yang mahal. Beli sandal pun sandal yang sederhana, ya. Pakai sarung juga sarung yang sederhana itu. Ya, dia tidak mau dicap sebagai orang yang kaya. Ini orang bagus nih. Ya. Siapa yang meninggalkan kemewahan pakaian karena dia tawadhu kepada Allah, wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia sangat mampu membeli baju yang mahal, baju yang mewah, maka da'ahullahu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat Allah akan memanggil dia, ala ru'usil khalaiki, akan dipamerkan, ditunjukkan di hadapan semua makhluk-makhluknya itu. Hatta yukhayyirahu min ayyi, kemudian dia diperintahkan untuk memilih ya. Hulalil iman, pakaian iman, sya'ayal basuha. Pilih mana baju yang kau suka. Ini bagi orang yang tawadhu. Dia memiliki kemampuan untuk memakai baju. Dia di rumah bajunya banyak. Bajunya mewah, banyak. Tetapi dia tetap ingin menunjukkan kesederhanaan. Dia nggak mau sombong dengan bajunya. Dia nggak mau tertipu dengan bajunya. Karena dia pikir bahwa baju yang saya pakai, intinya, niat utamanya adalah untuk menutup aurat. Sehingga ketika dia belanja, beli baju, ya sederhana. Tidak kemudian nih, mumpung kita lagi kaya, banyak uang nih, beli baju yang mewah-mewah, yang kira-kira orang lain belum punya, kita beli. Harganya puluhan juta, subhanallah, ini para artis kita kadang-kadang, para selebritis kita kalau pakai baju harganya puluhan juta, Masya Allah. Tas itu harganya sampai 50 juta. Sepatu 40 juta. Sandal 30 juta. Masya Allah. Ya. Padahal ketika dia meninggal dunia, itu tas yang harganya puluhan juta. Itu emas yang harganya ratusan juta akan ditinggal. Ini kadang-kadang kita sering berlebihan sekali ya. Public figure kita ini. Beli tas buat apa? Harganya malu, fungsinya sama ya. Harga tas yang 10.000, yang 50.000 dengan 50 juta, harganya sama kan fungsinya. Apa berbeda? Ya sama. Sama saja tuh, sepatu yang harganya 100.000 dengan yang harganya 100 juta. Sama ya, sama fungsinya itu. Kenapa kalau kemudian kita ya ingin beda dengan orang lain, harganya yang mahal, kemudian dipublik ya. Kemudian disampaikan kepada halayak ramai, tasnya harganya puluhan juta. Maksudnya apa ini? Sombong itu. Ingin menunjukkan bahwa dia orang yang banyak uang, orang yang kaya.
Dia alergi dengan harga-harga yang murah. Apalagi dia alergi dengan produk-produk bangsanya sendiri. Dia sok hebat membeli produk dari negara lain. Supaya dia berbeda dengan teman-teman yang lain. Dia beda dengan tetangga-tetangganya itu. Ingin menunjukkan bahwa dia beda itu. Ini jelas kesombongan itu. Sombong ini, walaupun nggak ada niat sombong, tapi dengan dia membeli harga mahal itu dia sombong itu. Apakah rugi kalau kita punya uang miliaran, kita beli sepatu yang harganya 200.000, itu rugi? Ya tidak. Ya. Lebih baik uang itu disumbangkan kepada yatim piatu. Ya. Mereka yang tiap hari merasakan dan menunggu uluran tangan kita beli sampai jam tangan harganya 70 juta. Ya. Kita beli tas harganya 50 juta. Padahal itu uang itu sangat ditunggu-tunggu oleh mereka fakir miskin. Ditunggu oleh mereka para anak-anak yatim kita. Ditunggu mereka para pendiri tahfidz Quran. Supaya kita mendermakan harta kita. Tapi nggak peduli. Kita tutup mata dengan kondisi yang ada. Bahkan saudara kita mungkin ada yang menderita karena musibah yang membutuhkan bantuan rupiah dari kita. Kenapa kita ego dengan membeli barang-barang yang mewah? Padahal semewah-mewahnya barang, kalau rusak ya rusak. Semakin mewah itu barang, maka akan semakin sakit hati kalau barang itu hilang. Kan begitu? Kita memiliki barang yang harganya ratusan juta. Semakin mahal itu barang, kita akan semakin disiksa itu barang. Naruhnya hati-hati. Jangan sampai rusak, kesenggol orang, keinjek orang, apalagi diambil orang. Disiksa kita ini. Coba kalau kita menggunakan barang-barang yang harganya standar, harganya murah lah ya. Kita juga nggak takut hilang. Kenapa? Kalau hilang bisa beli lagi, masih banyak. Kita beli sepatu nih, harganya murah misalkan ya, 300.000. Ya kita nggak akan takut kehilangan lah. Kalau hilang juga, harganya juga segitu. Ya. Silakan aja barangkali yang mau. Tapi kalau kita beli sepatu harganya puluhan juta, aduh kita tersiksa itu kalau ke masjid harus dikunci, diikat-ikat, dikresekin, diplastikin, tersiksa kita. Jadi semakin kita memiliki barang yang mewah, harganya mahal, kita akan semakin repot dibuatnya. Jangan sampai barang itu rusak, diambil orang dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita pakai baju nih, membeli baju harganya mahal nih, misalkan harganya 20 juta, umpama ya baju. Kita kan makanya juga hati-hati itu. Kita akan tersiksa itu, hati-hati jangan sampai kena paku, jangan sampai kesenggol kayu, jangan sampai sobek. Waduh kalau sobek harganya 20 juta. Tapi kalau kita pakai baju yang harganya murah, duduk di bangku, di kursi, ada pakunya, kecangkol, sobek, murah ini, ya. Nggak akan begitu tersiksa kita itu. Ketika dijemur di halaman rumah, baju murah ini. Tapi kalau kita jemur baju yang harganya puluhan juta, waduh. Saat kita dititipkan ke tukang laundry misalkan, kita kan akan bawel, hati-hati ya Pak, hati ya Mas, ini baju mahal. Waduh bawel kita itu ya. Maka lebih nyaman, lebih nikmat kalau kita pakai baju-baju atau barang-barang yang harganya murah sebetulnya itu. Kita nggak akan tersiksa dengan memiliki barang itu. Ya. Apalagi kalau niatnya kita memakai baju yang sederhana, niatnya karena kita tawadhu di hadapan Allah. Jangan sampai ada niat-niat kesombongan dalam hati kita.